Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ari. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Lukman? Alhamdulillah sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah Pak, saya juga sehat. Baiklah, di sini Pak Lukman, saya akan melakukan kegiatan coaching ya, betul? Betul sekali, Bu, betul. Nah, di sini saya yang akan menjadi observernya dari Pak Lukman. Saya akan mengamati dan menilai saat nanti Pak Lukman akan melakukan kegiatan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Pak Lukman melakukan kegiatan coaching itu, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana nanti Pak Lukman dalam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach, dan juga ketika coach akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari Pak Lukman sendiri. Nanti Pak Lukman jangan lupa saat proses pelaksanaan coaching ini tentunya Bapak harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu adanya kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak ya Pak. Baik, silakan Bu Ari. Nah, dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Begini Bu, jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan coba saya kembangkan, yaitu yang pertama ada kehadiran penuh atau persentase, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Ya, baik, berarti dari 3 kompetensi tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Lukman nih, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Lukman secara spesifik? Dari ketiga kompetensi tersebut, yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik lagi itu adalah mendengarkan aktif, Bu. Karena dengan mendengarkan aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya ada kehadiran penuh atau persentase, dan nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachnya. Oke, berarti nanti kemudian indikator ketercapaian yang akan diinginkan oleh Pak Lukman dalam proses coaching ini nanti apa? Indikator kecapaiannya saya akan melihat sebenarnya apakah coach sudah bisa mencari solusi atas permasalahan yang ia hadapi atau belum, dan apakah coach sudah memiliki rencana aksi atau rencana ke depan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Ya baik, mungkin itu saja dulu ya Pak pertanyaan-pertanyaan dari saya sebelum Bapak melakukan kegiatan coaching. Dan semoga nanti saat Bapak melakukan kegiatan coaching bersama coach, Bapak selalu mengingat hal-hal yang sudah tadi Bapak sampaikan, dan selamat melakukan kegiatan coaching ya Pak. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Baik Bu Ari, dan terima kasih juga Bu. Ya, sama-sama ya Pak. Nanti kita sambung lagi setelah Bapak melakukan kegiatan coaching bersama coach. Ya, siap Bu Ari. Selamat pagi Bu, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Lukman, alhamdulillah baik hari ini kabarnya. Apa yang bisa saya bantu ini Bu hari ini Bu? Hari ini Pak Lukman, saya itu ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola kelas Pak Lukman. Baik, jadi Ibu ingin meningkatkan kemampuan diri dalam mengelola kelas. Kompetensi dalam mengelola kelas yang Ibu miliki saat ini kira-kira sudah mencapai berapa jika skalanya itu dari 1 sampai 10 Bu? Kalau menurut saya, skala saya itu masih 4 ya Pak Lukman. Makanya saya butuh pencerahan dari Pak Lukman. Oke. Kira-kira nih Bu, kompetensi dalam mengelola kelas akan menjadi skala target berapa? Ya, yang saya inginkan paling tidak 8 Pak Lukman. Oke. Kalau 8 berarti bagus itu Bu, bagus sekali. Lalu apa tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut Bu? Dengan skala saya 8 itu saya menginginkan
sudah menggunakan berbagai metode pembelajaran, tetapi sampai sekarang masih belum ada yang benar-benar efektif, Pak Lukman. Lalu apa yang menjadi tantangan Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? Saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Pak. Apa yang Ibu butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, Ibu? Saya itu membutuhkan suatu strategi untuk mengendalikan siswa saya yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung. Strateginya itu nanti seperti apa? Oke, baiklah Bu. Mari kita bahas strategi untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pelajaran berlangsung, Ibu. Siap, Pak. Menurut Ibu nih, apa yang menjadi penyebab dari masalah tersebut? Ya, kalau menurut saya mereka ramai karena mereka tidak memahami materi pelajaran. Itu menurut saya, Pak. Oke, lalu apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa lebih paham materi pembelajaran Ibu? Jadi saya perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas dan menarik bagi siswa. Saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi agar siswa tidak bosan. Selain itu, saya juga perlu memberikan penguatan positif kepada siswa agar tidak berbicara, ya, agar tidak berbicara. Saya juga memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan dengan baik. Mungkin itu, Pak. Bagus sekali Bu. Bagus berarti bahasa Jawanya very good Bu. Bagaimana Bu? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran nih, tentang strategi yang akan Ibu lakukan? Iya Pak, saya sudah memiliki gambaran, baru gambaran Pak. Oke, baiklah, itu sudah termasuk ada kemajuan yang luar biasa ya Bu ya. Apa yang kita bahas hari ini. Nah, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini ya Bu. Silakan Ibu nantinya implementasikan strategi tersebut dan beritahu saya hasil nantinya. Ya, oke, siap Pak Lukman. Nanti saya akan implementasikan strategi yang sudah saya gambarkan di kepala saya dan akan saya beritahu kepada Pak Lukman hasilnya di pertemuan kita yang akan datang. Baik, kalau begitu berarti Ibu akan mengimplementasikan strategi yang sudah disampaikan tadi ya Bu. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan Bu. Amin, amin. Terima kasih Pak Lukman, terima kasih pencerahannya Pak. Saya permisi dulu ya Pak Lukman. Oh, oke, monggo Bu. Terima kasih atas waktu. Sami-sami Bu. Oke, alhamdulillah ya Pak, kegiatan coachingnya yang dilakukan oleh Pak Lukman tadi sudah berjalan dengan baik dan sangat lancar. Kemarin saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian yang akan dilakukan oleh Pak Lukman. Nah, dari indikator ketercapaian yang sudah dilakukan oleh Pak Lukman, apa yang sudah dilakukan terkait indikator tersebut? Baik Bu Ari, alhamdulillah Bu. Tadi saya sudah menyelesaikan proses coaching dan berdasarkan hasil coaching, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan, kemudian saya sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan dan saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Bu Ari. Ya, menurut saya sebagai observernya Pak Lukman tadi itu sudah bagus sekali Pak. Sudah menjalankan kegiatan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Pak Lukman sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching. Kemudian Pak Lukman juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Selain itu pada kegiatan coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching ya Pak. Selamat ya Bapak saya ucapkan sebelum kita akhiri pertemuan
kita nih Pak, saya ada satu pertanyaan lagi untuk Boleh. Bapak dari yang sudah Bapak lakukan tadi. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Ya, sebelumnya saya terima kasih atas apresiasi dari Bu Ari. Selanjutnya kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching, sehingga saya dapat menggali informasi lagi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coaching dalam menemukan solusi atas permasalahannya, seperti itu. Luar biasa sekali ya Pak Lukman ini, kemarin padahal sudah menerapkan alur berpikir kita itu dengan sangat luar biasa sekali. Di situ sudah terlihat kalau Pak Lukman itu sudah benar-benar menjadi coach dan sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, karena yang saya lihat dari responnya itu sudah menyampaikan apa yang sesuai diharapkan. Tapi ini panjenengan luar biasa sekali. Pak Lukman ingin menggali lagi, semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya Pak, dan semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dengan berbagi pengalaman kembali ya Pak. Kalau begitu saya cukupkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Terima kasih Bu Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Fauzan. Bagaimana kabarnya Bu Ariyanti hari ini? Alhamdulillah Kak, kabar saya sehat, baik. Kalau Bapak bagaimana? Sehat ya Pak? Alhamdulillah Bu Ariyanti saya sehat. Baiklah Bu Ariyanti, Bu Ariyanti nantinya akan melakukan coaching ya Bu? Ya, betul sekali Pak. Di sini saya akan menjadi observernya dari Bu Ariyanti. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu nanti melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Seperti apakah nanti saat Ibu melakukan coaching, apakah sudah sesuai dengan rubrik atau belum, dan bagaimana nanti Ibu dalam menyampaikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan. Dan juga ketika nanti coaching akan menanggapi atau menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Ariyanti. Jangan lupa nanti saat coaching tentunya Ibu harus menggunakan prinsip coaching yang dia. Nah, seperti nanti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelumnya saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Ariyanti. Kalau apa ya? Jawab ya. Boleh Pak, silakan. Dalam proses coaching nanti, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Ariyanti? Baik Pak. Jadi dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu ada ilmu atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan satu lagi saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang ingin saya sampaikan sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching nantinya Pak. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin dikembangkan Bu Ariyanti nanti ya Bu ya. Nah, dari 3 kompetensi yang akan dikembangkan Bu Ariyanti nanti, itu yang lebih spesifik akan dikembangkan kompetensi yang mana? Dari 3 kompetensi tersebut yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan aktif ya Pak. Karena mungkin dengan mendengarkan aktif saya bisa lebih fokus, saya bisa ada kehadiran penuh, dan nantinya saya juga akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coaching. Ya, baiklah Bu Ariyanti. Selain tadi Bu Ariyanti akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Nah, indikator ketercapaian apa saja yang diinginkan oleh Bu Ariyanti dalam coaching nanti? Nah, indikator ketercapaiannya akan yang saya inginkan itu, saya akan melihat apakah si coaching itu sudah bisa memberikan solusi, mencari solusi dengan permasalahan yang sedang si coaching itu hadapi.
Dan apakah si Koji itu sudah memiliki rencana aksi atau rencana depannya apa saja yang akan dilakukannya dan waktunya kapan gitu Pak? Baik Bu Arianti, mungkin itu saja dulu Bu Arianti ya. Nah, itu ada pertanyaan dari saya beberapa tadi sebelum Bu Arianti melakukan coaching ya. Nah, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian Bu Arianti juga selalu mengingat hal-hal yang sudah disampaikan tadi dan selamat melakukan kegiatan coaching Bu ya. Semoga nanti hasilnya maksimal Bu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Arianti, nanti kita akan sambung lagi setelah Bu Arianti melakukan coaching. Siap Pak. Assalamualaikum Bu Gama. Gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Ari, alhamdulillah saya sehat. Bagaimana kabarnya Bu Ari? Alhamdulillah saya baik juga. Jadi ini kita berkesempatan untuk bertemu berbincang-bincang. Kira-kira apa nih yang mau Ibu sampaikan? Jadi gini Bu, saya memang ada sedikit unek-unek mengenai rekan-rekan guru saya. Jadi kalau saya amati di sekolah, ternyata rekan-rekan guru itu selama ini masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional, yang masih sangat jadul gitu istilahnya Bu, dan masih monoton, yaitu dengan metode ceramah. Sementara kalau dengan metode seperti itu biasanya anak-anak akan cepat bosan dan cenderung tidak tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Padahal seperti yang sudah kita ketahui bersama, sekarang kan perkembangan teknologi sangat pesat sekali gitu. Jadi semakin banyak metode-metode yang lebih variatif. Jadi harapan saya sebagai guru seharusnya kita juga bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada dan beradaptasi gitu Bu. Ya baik, karena Bu Gama ingin penyampaian materi kepada anak-anak itu tidak hanya menggunakan metode konvensional ceramah saja ya Bu. Nah, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap dari obrolan kita hari ini saya jadi punya gambaran mengenai solusi atau cara-cara bagaimana ini membuat rekan-rekan guru di sekolah saya biar bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya, agar bisa melakukan metode pembelajaran yang lebih variatif sehingga anak-anak tidak bosan, tidak itu saja dan menuntut pembelajaran. Gitu Bu. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya ya Bu. Nah, menurut Ibu, perubahan apa yang akan dilakukan oleh Ibu? Perubahan yang diinginkan gitu. Kalau saya berharap perubahannya yaitu perubahan dalam penyampaian atau penggunaan metode pembelajaran, metode atau model atau media pembelajarannya mungkin bisa diganti ke yang lebih variatif, yang lebih seru begitu Bu. Misalnya dengan kalau yang sedang hits sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi yang menarik gitu, atau mungkin dengan quizzes atau film atau video gitu. Jadi tidak hanya dengan buku saja atau PowerPoint saja yang isinya tulisan saja. Nanti takutnya kan kalau seperti itu anak bosan gitu. Perubahan yang saya inginkan kurang lebih seperti itu. Baik, jadi pada intinya Bu Gama itu ingin penyampaian materinya lebih bervariatif, seperti menggunakan aplikasi-aplikasi yang sedang hits saat ini. Jadi kalau misalnya itu adalah kondisi idealnya. Nah, dari level 1 sampai level 10 kondisi di sekolahnya Ibu Gama itu berada di level berapa? Kalau saya amati sepertinya kondisi rekan-rekan guru sekarang itu masih di level 5, karena kan banyak sekali guru-guru senior yang sudah sepuh yang cenderung memang selalu menggunakan metode ceramah. Baik, jadi kondisi situasi ideal di sekolahnya Bu Gama itu sekarang masih di level 5. Nah, untuk saat ini ada di level 5, kalau perubahan yang nantinya diinginkan oleh Ibu Gama itu ada di level berapa? Kalau saya tidak muluk-muluk sepertinya di level 7 juga sudah cukup bagus nih Bu. Mengingat tadi banyak guru-guru senior itu tadi yang kalau mungkin dipaksakan itu juga agak cukup sulit. Jadi di
adakah ide atau rencana apa yang mau dilakukan oleh Ibu Gama terhadap rekan-rekan guru tersebut, apalagi untuk guru-guru yang senior? Nah, itu sebenarnya yang saya juga masih bingung sampai sekarang, Bu. Itu masih saya pikirkan. Kira-kira apa ya, Bu? Atau mungkin saya bisa melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan guru secara bergiliran ya, Bu? Menurut saya itu ide yang sangat bagus, Bu, dan sangat luar biasa. Ibu berencana melakukan pendampingan atau mentoring kepada guru-guru senior secara individu. Lalu adakah strategi lain yang ingin Ibu lakukan? Apa ya, Bu? Mungkin saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah dulu untuk mungkin bisa membuat workshop atau pelatihan tentang media pembelajaran. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, jadi pilihan Bu Gama ternyata ada dua. Yang pertama adalah Bu Gama melakukan mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekannya, dan yang kedua adalah Bu Gama ingin melakukan mengajarkan pelatihan atau workshop. Nah, menurut Bu Gama, di antara kedua pilihan tersebut, yang paling nyaman dilakukan untuk rekan-rekan Bu Gama di sekolah itu yang mana? Kalau untuk saat ini, sepertinya yang paling memungkinkan untuk dilakukan itu adalah mentoring atau pendampingan individu. Karena melihat kondisi di sekolah saya yang banyak seniornya, Bu, atau yang sudah lumayan sepuh, itu untuk melakukan workshop mungkin nanti agak kesulitan. Terlebih kalau workshop itu kan memakan biaya yang tentu lebih besar dibandingkan dengan mentoring, Ibu. Kemudian harus mencari narasumber yang tepat, belum lagi nanti waktu yang dibutuhkan juga tentu akan lebih lama. Jadi sepertinya metode mentoring tadi secara bergantian itu yang akan saya lakukan lebih dulu. Ya, sepertinya memang idenya Bu Gama, pilihannya Bu Gama itu yang paling benar, karena pada intinya Bu Gama lebih memilih metode mentoring atau pendampingan dibandingkan dengan melakukan workshop. Jadi kapan nih waktu yang akan dilaksanakan Bu Gama untuk melakukan kegiatan mentoring atau pendampingan tersebut? Saya inginnya secepatnya, Bu. Kemungkinan minggu depan sudah saya bisa mulai itu praktek mentoring atau pendampingan individu kepada rekan-rekan guru secara bergiliran. Ya, berarti minggu depan rencananya Bu Gama akan melakukan kegiatan mentoring. Nah, adakah rekan yang akan membantu Bu Gama? Tentu saja saya nggak mungkin kalau sendirian, gitu. Mungkin saya akan meminta bantuan Bu Fitri. Beliau kan sudah lebih ahli di masalah tentang media pembelajaran ini. Jadi sepertinya saya akan meminta bantuan beliau. Oh ya, berarti Bu Gama akan berkolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah ya? Ya, Bu, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru untuk membantu saya dalam melaksanakan mentoring tersebut. Alhamdulillah kalau begitu, Bu, akhirnya kita sudah berada di akhir ngobrol-ngobrol ini sepertinya ya, Bu. Saya sudah tidak sabar lagi mendengarkan cerita selanjutnya dari Bu Gama tentang pendampingan atau mentoring yang dilakukan kepada rekan-rekan sejawat. Apakah yang dilakukan Bu Gama itu akan berhasil atau tidak? Semoga dalam melakukan perubahan ini, tapi tetap saya doakan semoga berhasil, dan Bapak Ibu guru yang senior itu bisa melakukan perubahan dalam metode pembelajarannya, tidak hanya metode konvensional ceramah ya, Bu. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan, tapi sebelumnya apakah yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita kali ini? Selama ngobrol-ngobrol dengan Bu Ari ini, saya jadi mendapatkan gambaran bagaimana cara-cara untuk membantu rekan-rekan guru di sekolah saya untuk mengubah proses pembelajarannya menjadi metode yang lebih variatif, yaitu tadi dengan mentoring secara bergiliran tadi. Terima kasih ya, Bu Ari. Sama-sama, Bu. Berarti mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu lagi dan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti bagaimana aksi nyata Ibu dalam melakukan pendampingan atau mentoring kepada rekan-rekan sejawat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga. Kita cukupkan ngobrol kita hari ini sampai di sini
dulu ya Bu. Sekian, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Bu Rianti ya, kegiatan coachingnya tadi sudah berjalan dengan baik dan lancar. Kemarin saat sebelum melakukan kegiatan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian dari Bu Rianti. Dari indikator ketercapaian yang diinginkan sebelum melakukan coaching, apakah Bu Rianti sudah melakukan indikator tersebut? Baik Pak, Alhamdulillah tadi saya juga sudah menyelesaikan proses coaching bersama Ibu Gama, dan berdasarkan hasil coaching saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Saya sudah menanyakan tujuannya sebelum melakukan percakapan. Kemudian saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coaching tentang informasi-informasi yang terkait dengan permasalahannya. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan atau strategi yang akan dilakukan selanjutnya, dan saya juga sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Seperti itu Pak. Luar biasa sekali Pak Rianti. Menurut saya Pak Rianti ya, saya kan tadi sebagai observer. Nah tadi itu sudah sangat bagus sekali, sudah menjalani coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Bu Ariyanti sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga coaching tadi bisa menemukan solusi sendiri. Selain itu pada coaching tadi juga sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Ariyanti ya. Sebelum kita akhiri nih Bu Ariyanti, saya ada satu pertanyaan lagi Bu Ariyanti ya. Nah, dari yang sudah Bu Ariyanti tadi lakukan, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ariyanti kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi adalah tentunya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot tersebut sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching, sehingga saya dapat menggali lebih dalam lagi informasi-informasi dan dapat mengarahkan coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi gitu Pak. Luar biasa sekali Bu Ariyanti. Kemarin padahal sudah menerapkan alur Tirta itu sudah luar biasa sekali loh Bu. Di situ sudah terlihat sekali Bu Ariyanti itu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, karena yang saya lihat itu responnya itu sudah menyampaikan apa yang diharapkan. Tapi ini sudah luar biasa sekali Bu Ariyanti ya. Ini sudah semakin menggali lagi dari coaching. Semoga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan lebih dengan berbagai pengalaman lagi ya. Nah kalau begitu saya cukupkan dari hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali ya Pak Fauzan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Fauzan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Gama. Alhamdulillah ini saya sehat sekali. Alhamdulillah. Hari ini nanti kan Bapak akan melakukan coaching dengan Bu Ari nih. Sebelum Bapak melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ke Bapak. Betul kan Kak? Tidak apa-apa Bu, silakan. Nanti selama coaching antara coach dan coachee akan saya amati, akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Misalnya apakah sudah sesuai dengan alur kita, apakah sudah sesuai dengan kompetensi coaching, dan apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching. Gitu ya Pak? Iya Bu, baik Bu. Ya, itu kompetensi coaching apa ini yang ingin kira-kira Bapak kembangkan nanti? Jadi untuk coaching nantinya itu ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan Bu, yaitu kesadaran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan nantinya mengajukan
pertanyaan yang berbobot seperti itu. Oke, berarti ada 3 kompetensi ya. Betul. Tetapi di antara 3 kompetensi itu, kompetensi mana yang ingin Pak Fauzan kembangkan secara lebih spesifik untuk hari ini? Untuk coaching nanti saya akan lebih spesifik akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif juga. Oke, bagus sekali Pak. Kira-kira apa indikator untuk ketercapaian dari coaching yang akan Bapak lakukan nanti? Jadi indikator ketercapaian yang akan nanti saya lakukan itu adalah coach bisa menemukan dan menyusun solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi, seperti itu Bu Gama. Oke, sip. Kalau begitu, terima kasih untuk pra-observasi hari ini. Silakan nanti Bapak bisa melanjutkan coaching dengan Bu Ari ya. Semoga lancar coachingnya. Nanti setelah selesai baru kita lanjut diskusi lagi. Begitu nih Pak? Ya siap Bu Gama. Oke, terima kasih Bu Gama. Mari Pak. Ya mari. Guys, Bu, direkam. Ya. Selamat siang Bu Ariyanti. Apa kabarnya hari ini Bu Ariyanti? Selamat siang Pak Fauzan, alhamdulillah hari ini kabar saya sehat Pak. Baik, ada apa nih Bu Ariyanti? Kok tadi pagi Bu Ariyanti WA saya? Apakah ada hal yang perlu kita bicarakan Bu Ariyanti? Tentu saja ada Pak, jadi begitu Pak, saya kan mengajar di kelas 4, sedangkan ketika pembelajaran matematika kok saya rasa belum maksimal begitu ya Pak. Anak-anak masih banyak yang malas ketika pembelajaran matematika. Oh, jadi Bu Ariyanti ingin ngobrol hal seperti itu. Ya betul Pak, jadi pada intinya saya ingin menemukan cara yang paling efektif dalam melakukan pembelajaran matematika sehingga murid saya bisa senang matematika begitu Pak. Baiklah kalau begitu Bu Ariyanti. Mari kita lanjutkan obrolan kita. Tapi sebelum kita lanjutkan, kira apa yang ingin Bu Ariyanti dapatkan nih obrolan untuk hari ini? Nah, saya ingin mendapatkan cara untuk melakukan perubahan ke murid saya di kelas Pak, yang tadinya masih banyak anak-anak yang kurang semangat, masih banyak anak-anak yang malas dalam melakukan pembelajaran matematika. Nantinya anak tersebut bisa menjadi semangat begitu Pak. Oh, jadi Bu Ariyanti itu ingin membicarakan bagaimana anak-anak itu bisa senang belajar matematika dan semangat ketika Bu Ariyanti itu mengajar di kelas, mengajar matematika itu gitu. Ya benar sekali Pak Fauzan, hal tersebut yang saya inginkan. Kalau bisa sih ya anak-anak itu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika gitu Pak. Saya yakin Bu Ariyanti sudah menerapkan berbagai macam strategi pembelajaran Bu ya di kelas ya. Nah, kalau dari pengamatan Bu Ariyanti nih, pembelajaran matematika yang menyenangkan di kelas itu seperti apa Bu? Menurut saya pembelajaran matematika yang menyenangkan itu ya pembelajaran yang membuat anak bisa semangat dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran Pak. Semua anak bisa memperhatikan ketika saya menjelaskan suatu materi dan anak bisa aktif mengikuti kegiatan diskusi serta mengerjakan LKPD dengan perasaan senang. Tidak ada anak yang mengobrol, tidak ada anak yang berbicara dan tidak ada anak yang meletakkan kepalanya di atas meja Pak. Oh, jadi seperti itu. Lah Bu Ariyanti, kita misalkan nih Bu Ariyanti, kita ada 10 level ya Bu Ariyanti ya. Nah, level 1 itu level terendah, sedangkan level 10 itu level tertinggi. Nah, menurut Bu Ariyanti ini dengan kondisi yang sekarang sedang dialami Bu Ariyanti ini ya ada di level berapa Bu Ariyanti? Menurut saya kondisi saat ini setiap saya amati antara murid yang semangat dan murid yang tidak semangat itu lebih banyak anak yang semangat untuk belajar. Oh, jadi menurut Bu Ariyanti itu dengan kondisi yang sekarang ini Bu Ariyanti ada di level 6 begitu ya Bu Ariyanti. Nah, berarti kalau dengar cerita dari Bu Ariyanti tadi, ternyata Bu Ariyanti nantinya juga perlu usaha keras ya. Nah, nantinya Bu Ariyanti kan
mungkin pengen atau ingin menaikkan ke level yang lebih tinggi. Nah, berarti Bu Arianti dari level 6 ini nantinya akan berencana akan menaikkan ke level berapa, Bu? Tentunya saya ingin meningkatkan ke level 9 Pak, kalau bisa malah 10, tetapi target utama saya ya tetap 9 karena nantinya kondisi itu akan bertahap ke perbaikan dengan cara saya mengajar, dan saya juga tetap berharap bisa paling tidak nanti bisa ke 9 yang mendekati ke level 10 gitu Pak. Oh, berarti Bu Arianti ini mempunyai target utama ke level 9 dulu Bu ya, dan nantinya berusaha lagi untuk ke level 10. Nah, Bu Arianti, berarti kalau misalkan mau meningkatkan ke level 9, ini yang mau dilakukan Bu Arianti ini apa Bu Arianti? Ya Pak, jadi saya amati ketika saya melakukan pembelajaran dengan menggunakan sebuah aplikasi atau menggunakan software yang menarik itu, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti Pak. Mereka sangat tertarik. Lalu saya juga menggunakan video-video pembelajaran yang ada di YouTube. Hal tersebut dapat membantu anak dalam belajar matematika. Nah, ternyata ketika saya menggunakan software, menggunakan aplikasi, bahkan saya menggunakan video-video di YouTube itu, anak-anak sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran. Wah, luar biasa Bu Arianti ini ya. Nah, berarti menurut pengamatan Bu Arianti ini, anak-anak itu kalau belajar matematika itu sukanya itu suasana yang bagaimana Bu Arianti? Menurut saya anak-anak itu menyukai suasana kelas yang tenang, aman dan nyaman, dan tentunya memberikan beberapa alternatif sumber bacaan. Karena kan ada beberapa tipe anak, ada anak yang suka membaca buku, ada juga anak yang sukanya hanya melihat video, gitu Pak. Oh, saya yakin Bu Arianti nantinya bisa menemukan cara paling efektif ya untuk melakukan dan menciptakan suasana kelas yang menyenangkan bagi anak ketika Bu Arianti mengajar di kelas dan belajar matematika. Oh iya Bu Arianti, saya jadi ingat Bu Arianti nih. Tadi kan Bu Arianti menyebutkan anak itu kan tadi ada yang suka mencari sumber dari buku paket, ada yang suka melihat video pembelajaran di YouTube. Nah, berarti menurut Bu Arianti, apakah hal tersebut bisa kita hubungkan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu? Karena kan belum lama ini kan kita bersama-sama sudah mempelajari, sudah menerapkan pembelajaran berdiferensi. Apakah bisa kira-kira? Ternyata betul juga ya Pak apa yang disampaikan oleh Pak Fauzan. Berarti kalau saya menyediakan sumber belajar itu juga termasuk ke dalam diferensiasi konten ya Pak? Nah, betul Bu. Jadi dengan Bu yang tadi menyediakan berbagai bentuk sumber bacaan itu sudah termasuk dalam diferensiasi konten Bu, seperti itu. Berarti Bu Yanti kira-kira apa menurut Bu Yanti sudah nantinya yakin ya bisa melakukannya ya? Insya Allah Pak, saya yakin bisa melakukannya. Ternyata selama ini saya sudah melakukan penerapan diferensiasi konten dengan memfasilitasi kebutuhan belajar anak dari menggunakan sumber buku bacaan dan juga menontonkan sebuah video dari YouTube. Dalam gambaran Bu Arianti nantinya, Bu Arianti ya, apabila Bu Arianti melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, itu nantinya sulit tidak Bu dilakukan? Sebetulnya hal tersebut tidak sulit ya Pak, justru saya bisa menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak, sehingga anak bisa antusias dan semangat dalam mengikuti pembelajaran, terutama dalam pelajaran matematika Pak. Oh, jadi selama ini apa yang sudah dilakukan Bu Arianti untuk terus meningkatkan proses dan hasil pembelajaran di kelas itu yang sudah dilakukan apa saja Bu? Ya, jadi saya kadang-kadang itu Pak tadi menggunakan video pembelajaran yang ada di YouTube, dan anak-anak menjadi sangat menarik dalam mengikuti pembelajaran dan mereka ternyata paham serta antusias. Nah, selain hal-hal yang baru saja Bu Arianti sebutkan, nah nantinya Bu Arianti akan melakukan apa lagi Bu
selain hal tadi yang sudah disebutkan? Selain tadi, saya juga akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Saya akan menggunakan dengan berbagai software menarik dalam pembelajaran matematika dalam menyampaikan suatu materi. Mungkin kan dengan software tersebut, dengan aplikasi yang ada, itu membuat anak menjadi sangat tertarik. Oh, jadi itu ya Bu, yang Bu Ariyanti ya, bagus sekali. Nah, Bu Ariyanti, berarti Bu Ariyanti nantinya dalam minggu-minggu ini atau mungkin minggu depan itu hal mana yang bisa dilakukan Bu Ariyanti? Nah, rencananya sih saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi itu yang nantinya akan saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran di kelas saya. Saya akan mencari software-software yang menarik yang bisa saya gunakan untuk menjelaskan materi matematika kepada anak. Luar biasa sekali Bu Ariyanti ini. Nah, berarti ini Bu Ariyanti. Nah, ini Bu Ariyanti ini akan memulainya itu kapan Bu Ariyanti? Mungkin saya akan memulainya besok, Pak. Setelah kegiatan MPLS saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Nah, oke Bu Ariyanti. Ternyata kita sudah agak lama juga ya ngobrol ya. Nah, saya nantinya ingin mendengar nih dari Bu Ariyanti nanti yang sudah dilakukan apa saja. Nah, kemudian yang baru saja kita lakukan ini yang sudah didapatkan Bu Ariyanti apa saja nih dari Pak Kenali? Setelah saya ngobrol dengan Pak Fauzan, ternyata saya jadi menemukan ide-ide baru, Pak, dalam menciptakan suasana kelas yang aman dan nyaman serta menyenangkan bagi anak didik saya dalam proses pembelajaran matematika. Ya, baik Pak Ariyanti. Berarti kita minggu depan atau depannya lagi kita akan bertemu lagi Bu Ariyanti ya. Kita ngobrol lagi. Saya pengen dengar cerita nih Bu Ariyanti. Jadi sudah melakukan rencana-rencana tadi yang sudah disebutkan. Nanti kita akan ngobrol lagi Bu Ariyanti ya. Baik Pak. Pokoknya Pak Fauzan juga jangan bosan-bosan dengerin cerita dari saya ya Pak. Terima kasih Bapak hari ini sudah meluangkan waktu dengan saya. Semoga besok saya bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran matematika dengan sangat menyenangkan dan anak-anak menjadi tertarik dengan pembelajaran matematika serta anak didik saya dapat paham materi yang saya sampaikan. Ya, sama-sama Bu Jenny. Pokoknya kalau ada apa-apa nanti bisa WA saja Bu ya. Karena kan nanti kita juga butuh ngobrol, nanti ada kesulitan apa bisa kita obrolkan. Nah baik Bu, berarti untuk hari ini cukup untuk obrolan kita hari ini ya. Kita berjumpa lagi atau kita ngobrol lagi minggu depan. Terima kasih Bu Ariyanti untuk waktunya. Terima kasih sekali. Jadi sampai bertemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Ariyanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Fauzan. Sama-sama Bu. Selamat siang Pak Fauzan. Selamat siang Bu Gama. Gimana tadi? Apakah coachingnya berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Gama, tadi coachingnya berjalan dengan lancar sesuai dengan yang saya rencanakan. Alhamdulillah. Jadi tadi setelah Pak Fauzan melakukan coaching, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan nih Pak. Apa yang sudah didapatkan Pak Fauzan tadi selama pelaksanaan coaching terkait indikator ketercapaian yang dapat sampai di bawah tadi? Jadi tadi saya melakukan coaching, saya sudah melakukannya dengan filter dari mulai menentukan tujuan, mengidentifikasi masalah, kemudian tadi ada menanyakan rencana aksi, kemudian yang terakhir tadi ada tanggung jawab. Jadi saya juga sudah mengembangkan kompetensi untuk mendengarkan aktif kepada coaching. Oke, wah hebat sekali nih Pak Fauzan. Berarti Bapak sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan yang Bapak harapkan ya. Tapi di sini saya ada beberapa catatan ini Pak yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait observasi saya tadi selama Bapak melakukan coaching dengan Bu Ari ya. Saya sampaikan nih Pak. Berdasarkan pengamatan saya tadi,
selama Bapak melakukan coaching dengan Bu Ari, Bapak sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kereta dan sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching. Untuk coaching berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Fauzan kembangkan secara lebih spesifik nih? Untuk coaching berikutnya ya, jadi saya merasa masih perlu mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching nantinya, karena saya merasa saya masih belum merasa puas dengan pertanyaan yang sudah saya ajukan ke coaching. Jadi untuk